Puji nama Tuhan, lebih lagi kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Raja, menyambut kedatangan Tuhan yang mulia, menyambut kedatangan Tuhan yang begitu luar biasa. Sama-sama siapkan hatimu, lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Pintu surga terbuka, lahir Sang Penebus, Raja surga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar dicurahkan, mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Lebih lagi kita pujikan pujian ini, sama-sama katakan. Yang kudus, pintu surga terbuka, lahir Sang Penebus, Raja surga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kasih anugerah yang terbesar dicurahkan, mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama
kita berikan tepuk tangan kita yang meriah sore hari untuk Tuhan kita. Ya benar ya Bapa, namamu adalah nama Allah di atas segalanya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, segala maut pun, segala sakit penyakit, segala apapun Tuhan itu akan takluk di bawah kakimu ya Bapa. Bapa, hamba percaya Tuhan, ketika kami Tuhan hari ini datang ke tempat ini Tuhan, kami membawa segala persoalan kami, permasalahan kami, ketika kami meletakkan setiap pergumulan kami, persoalan kami di bawah kakimu Tuhan, Engkaulah yang akan menaklukkan segalanya ya Bapa. Bapa, biarlah pada sore hari ini setiap kami yang datang Tuhan di tempat ini Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, kami membawa segala persoalan kami membawa segala masalah kami Tuhan. Ketika kami keluar dari sini, kami berharap Tuhan, kami mendapatkan satu jawaban daripada Engkau. Mungkin hari ini bagi setiap Bapak Ibu yang datang di tempat ini, hari ini bagi setiap Engkau yang mengetuk akan dibukakan. Bagi setiap yang mencari akan mendapatkan ya Bapa. Karena Engkau berjanji Tuhan, apapun yang telah Engkau katakan tidak akan pernah Kau ingkari ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan yang datang pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan segala sakit, penyakit, permasalahan Tuhan itu semua boleh takluk di dalam nama Yesus Tuhan. Ketika kami datang di tempat ini Tuhan, kami mau membawa setiap hati kami Tuhan untuk kepadamu Tuhan, agar boleh menerima yang terbaik daripada Engkau Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan tetap fokus di dalam Engkau Tuhan, kami tetap berjalan di jalan-Mu Tuhan, Engkau yang akan meng-guide setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Tetapi ketika kami keluar dari jalan-Mu Tuhan, kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pimpin segala langkah hidup kami Tuhan, sampai pada akhirnya nanti Tuhan, yang dimana kami tidak tahu Tuhan bagaimana dalam setiap perjalanan iman kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa, biarlah Tuhan hamba-Mu ini Tuhan yang Engkau pakai yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjadi sarungan berkat-Mu Tuhan di tempat ini pada sore hari ini Tuhan. Menyampaikan maksud isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hari ini setiap kami Tuhan yang datang Tuhan dengan sakit hati, kekecewaan Tuhan, kedengkian Tuhan, kami mau melepaskan semuanya itu. Kami mau melepaskan setiap pengampunan yang ada Tuhan. Karena ketika kami juga bisa mengampuni orang Tuhan, Engkau juga mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Mari yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Shalom semuanya. Ada sukacita ketika kita datang di rumah Tuhan pada sore hari ini. Amin. Kita harusnya ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita membawa setiap sukacita yang ada. Bukan hanya saja ketika kita keluar, mungkin kita pergi shopping, kita pergi ke mall-mall, kita membawa sukacita. Tapi terlebih lagi ketika engkau dan saya hari ini kita datang, kita duduk di dalam rumah Tuhan, terlebih kita juga harus membawa sukacita yang lebih banyak lagi. Amin. Sebelumnya boleh multimedia tolong ditampilkan untuk mega project hari ini. Boleh diikuti setelah saya membaca. Mega Project Karakter Kristus Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Kita ulangi sekali lagi. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan, dan boleh. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau kita lihat di tayangan di YouTube, pendeta senior ini belakangan ini berbicara mengenai bagaimana kita naik ke gunungnya Tuhan. Kalau di Alkitab juga dituliskan, ketika kita naik ke gunungnya Tuhan, kita harus mempunyai hati yang suci, hati yang bersih, dan tangan juga yang bersih. Kalau saya katakan mega project karakter Kristus ini adalah juga merupakan satu perbekalan yang hari ini harus Bapak Ibu bawa ketika kita naik ke atas gunungnya Tuhan. Contohnya ketika seorang pendaki dia mau naik ke atas gunung, tentunya pasti ada banyak sekali perbekalan yang akan dibawa. Contoh, air minum sudah pasti. Karena kenapa? Ketika kita mendaki gunung itu kita mengeluarkan satu namanya effort. Kita mengeluarkan satu yang namanya tenaga. Jadi ketika kita mendaki gunung, kita pasti akan merasakan yang namanya kelelahan. Dibutuhkanlah air minum untuk membantu kita supaya kita tidak kehausan. Yang kedua, mungkin juga ada yang bawa snack dan juga
permen biasanya. Kenapa? Karena permen itu biasanya memberikan manis. Manis itu membantu untuk memberikan tenaga. Jadi hari ini karakter Kristus itu juga merupakan salah satu perbekalan hari ini yang harus kita bawa ketika kita naik ke gunungnya Tuhan. Kalau dalam perjalanan kita untuk naik ke gunungnya Tuhan, tanpa adanya karakter dalam hidup kita, itu tuh juga nggak akan bisa. Kalau kita naik secara rombongan, kita naik bergrup, dalam perjalanan pasti kita akan menghadapi banyak masalah, persoalan, gesekan kiri kanan. Tapi disitulah diuji dan teruji karakter kita itu seperti apa. Kalau kita naik ke atas gunungnya Tuhan, kita tidak membawa karakter Kristus itu, mungkin kita juga akan berantem. Berantem dengan sesama teman. Kalau kita lihat hari ini pas tanggal 1 Desember, yaitu bulan Desember memasuki yang namanya kita tahu suasana Natal. Tapi yang terpenting itu ketika kita masuk ke dalam menjelang detik-detik untuk merayakan Natal. Hari ini bukanlah yang terpenting bagaimana hiasan pohon Natal tersebut dihiasi dengan indah. Hari ini bukanlah yang terpenting bagaimana sesibuknya kita untuk menyediakan kado-kado yang ada. Yang terpenting hari ini adalah ketika kita menjelang detik-detik untuk merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus di dalam dunia. Apakah Yesus sudah lahir di dalam setiap hati Bapak, Ibu, Saudara pada sore hari? Tidak ada artinya hari ini kalau kita dikatakan sebagai orang Kristen, tapi kita tidak mengerti apa arti Natal sesungguhnya. Kita tidak mengerti apa arti kelahiran Yesus dalam hidup kita hari ini. Di negara lain, di Western sana, orang sibuk ketika perayaan Natal sudah datang. Apalagi masuk Desember, karena orang sibuk apa? Orang sibuk menghias pohon Natal. Orang sibuk menghiasi rumah-rumah yang ada. Dan orang sibuk dengan membeli segala kado untuk diberikan ke orang lain. Tapi mereka lupa hari ini apa artinya kelahiran Yesus dalam setiap hati mereka. Karena mereka tidak mengerti. Kayak contoh dikatakan gak punya pemikiran yang sefrekuensi. Jadi hari ini mereka gak mengerti apa kelahiran Yesus dalam setiap hati mereka. Tapi untuk kita semua di sini yang duduk, saya yakin dan percaya. Engkau dan saya hari ini sudah mengerti apa kelahiran Yesus. Tapi biarlah setiap Natal yang ada, Yesus boleh hadir di dalam setiap hati Bapak, Ibu, Saudara pada hari ini. Bukan hanya saja mengenai hiasan Natal, kado yang banyak. Esensi Natal yang sesungguhnya, bagaimana Yesus datang, lahir ke dalam dunia untuk engkau dan saya pada sore hari ini. Kita mau buka, coba kita mau baca sebentar di dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga dia itu mencari dokter dimanapun yang ada. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab kata perempuan tersebut, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34.
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kita mau balik, kita tetap stay di ayat 34. Kalau di ayat 34 ini kata Yesus kepada perempuan tersebut, "Hai anakku, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saya akan menggarisbawahi kata "hai anakku." Kalau Bapak Ibu semuanya tahu, pada zaman dahulu ketika seorang yang kedapatan sakit itu akan dikatakan seorang yang najis. Jadi ketika perempuan ini dia sakit, semua orang tuh gak berani mendekati dia. Dia dikatakan she is unclean. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia ini adalah seorang perempuan yang najis. Jadi siapapun hari ini yang dekat dengan perempuan tersebut, ataupun ketika dia bersentuhan dengan perempuan tersebut, orang yang dekat dengan dia atau yang bersentuhan itu akan dikatakan juga najis. Pada waktu perempuan itu datang, di ayat 34 kan Yesus berkata, "Hai anakku." Ada salah satu short video di YouTube, mungkin boleh dicari. Ketika Yesus datang, dia merendahkan dia menghadap ke perempuan tersebut. Dia berkata kepada perempuan, "My daughter," atau anakku yang dalam translatean bahasa Indonesianya. Kata anakku di sini itu mempunyai satu posisi yang tinggi kalau buat saya bilang. Ketika Yesus bilang, "My daughter," perempuan tersebut dia menjawab seperti ini, "I am no one's daughter anymore." Saya bukan anak dari siapa-siapa lagi. Tapi Yesus berkata, dia menegaskan satu pernyataan lagi. Yesus berkata, "Look at me." Lihat kepada saya. Yesus bilang, "Yes, you are." Padahal yang kita ketahui perempuan tersebut adalah seorang yang asing. Tapi kenapa hari ini Yesus bisa berkata kepada perempuan tersebut bahwa engkau adalah anakku, yang hari ini dimana Yesus mau katakan, mau apapun saat ini kondisi kita, mau dosa sebesar apapun yang telah kita lakukan, kita hari ini tetap mempunyai satu posisi sebagai anak Tuhan di dalam hati Yesus. Kalau perempuan yang seorang asing saja Yesus bisa katakan, "Engkau anak saya." Hari ini kita juga mempunyai posisi seperti perempuan tersebut di matanya Yesus. My son, my daughter. Jadi poin saya yang pertama, berbicara mengenai kita mempunyai posisi sebagai anak Tuhan. Walaupun kita tahu perempuan ini adalah seorang perempuan yang najis. Dia mengalami sakit penyakit. Tapi hari ini Yesus tidak pernah membedakan apapun yang terjadi. Hari ini Yesus juga tidak pernah membedakan engkau dan saya hari ini. Walaupun mungkin hari ini ketika kita hidup di dalam dunia ini dengan segala kesalahan yang telah kita lakukan, keadaan kita tuh gak bisa menerima kita. Lingkungan kita gak bisa menerima kita. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan tetap bisa menerima engkau dan saya. Mau hari ini sebesar dosa apapun yang sudah kita lakukan, tetap engkau dan saya mempunyai satu posisi di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Amin. Hari ini engkau dan saya sudah mempunyai posisi tersebut. Jangan lagi kita hidup atau dibayangi dengan dosa-dosa kita. Jangan lagi kita hidup di bawah intimidasi dengan segala kesalahan yang sudah kita lakukan. Because you are my son, you are my daughter. Itulah yang Yesus katakan. Kita buka satu ayat lagi, Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat yang ke-18. "Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan tertulis, sekalipun dosa engkau dan saya hari ini merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Inilah yang Alkitab tuliskan. Hari ini mungkin dengan dosa sekecil apapun yang telah kita lakukan, kesalahan sekecil apapun kita lakukan, mungkin bos kita gak bisa nerima. Ataupun mungkin orang tua kita gak bisa nerima, teman-teman sekeliling kita gak bisa nerima. Tapi tertulis, mau dosa kita sudah merah, benar-benar merah, itu pun bisa menjadikan putih. Karena Yesus telah menebus setiap dosa kita. Hari ini kita juga harus mengerti konsep pertamanya itu. Bahwa engkau dan saya hari ini sudah mempunyai satu posisi. Jangan lagi kita beranggapan ataupun kita berkata, saya bukan anak Tuhan.
saya sudah terlalu berdosa. Yesus kata, no, engkau tetap anakku. Engkau tetap my son, engkau tetap my daughter. Engkau mempunyai posisi ataupun yang namanya suatu hubungan yang sangat dekat. Kalau saya bilang sudah dikatakan anak lu, berarti kan itu benar-benar mempunyai satu relationship yang sangat dekat sekali. Kenapa hari ini Yesus bisa katakan engkau adalah anakku. Poin yang kedua, bertahan. Ketika perempuan pendarahan tersebut, dia sudah mengalami sakit selama 12 tahun. 12 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Mungkin dikatakan sebagai anak-anak, ketika dia sudah beranjak umur 12 tahun itu mungkin dikatakan remaja atau teenager. Pada waktu perempuan tersebut dia mengalami sakit, dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke tempat tersebut. Berarti 12 tahun dia mengalami sakit. Waktu yang cukup panjang berbicara mengenai waktu, mengenai durasi. Dan pada tahun yang ke-13, menginjak yang ke-13, dia bertemu dengan Yesus dan dia sembuh kan pada akhirnya. Di mana hari ini kita bisa melihat bahwa dari perempuan tersebut setelah mengalami sakit yang panjang sekali selama 12 tahun, dia tetap bertahan sampai akhirnya bertemu dengan Yesus. Hari ini apakah setiap kita di sini ketika kita mengalami persoalan seberat apapun, kita tetap bisa bertahan? Banyak sekali yang berkata seperti ini, mungkin untuk memulai itu sangat mudah. Tetapi bertahan itulah yang sangat sulit, memang benar. Hari ini contoh orang memulai bisnis mungkin kalau punya modal yang banyak bisa memulai bisnis dengan mudah ya mungkin ya. Akan tetapi untuk bisa bisnis itu bertahan sampai lama, sampai in the end, yang berapa lama kita gak tahu. Tapi perempuan, dari cerita seorang perempuan pendarahan 12 tahun ini kita boleh belajar bahwa dia tetap bertahan. Hari ini saya gak tahu apa kondisi apapun yang Bapak Ibu alami hari ini. Saya gak tahu masalah seberat apapun yang Bapak Ibu alami hari ini. Tapi apakah kita bisa bertahan seperti perempuan tersebut? Bertahan sampai kita benar-benar kita berdoa, kita menantikan Tuhan. Perempuan ini saja dia bisa bertahan loh selama 12 tahun. Saya gak ngerti lagi bagaimana orang yang pendarahan selama 12 tahun tapi dia tetap bisa bertahan. Poin yang kedua, bertahan. Jangan sampai hari ini masalah sedikit yang menggoncang engkau dan saya hari ini itu membuat kita tidak bisa bertahan. Tapi tetaplah bertahan sampai kita menantikan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan. Jangan hari ini ketika kita berdoa, kita sebagai manusia kita minta Tuhan jawabnya untuk secara instan, secara cepat. Mungkin hari ini ketika kita berdoa, kita minta Tuhan untuk mendapatkan jawaban besok. Tapi hari ini mungkin Tuhan belum memberikan jawaban. Mungkin 1 hari, 1 bulan, 1 tahun atau 10 tahun. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, tetaplah bertahan dengan kondisimu mungkin yang hari ini sesulit apapun. Tetaplah bertahan dan berdoalah kepada Tuhan. Seperti perempuan ini ketika dia mendengar bahwa berita Yesus akan datang, dia melakukan satu tindakan, dia pergi ke tempat tersebut. Kita coba baca di ayat ke-28. Perempuan tersebut berkata seperti ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau dalam tayangan video, ketika perempuan tersebut baru mau mendekat, ada seseorang di sekitar situ, orang ini berkata seperti ini, kamu adalah perempuan najis, kenapa engkau di sini? Perempuan tersebut, dia berkata seperti ini, asal aku hanya menjamah jubahnya yang ujungnya. Benar-benar ujungnya saja. Ujung jubahnya loh. Karena dia mempunyai iman. Kalau dia menjamah, dia akan sembuh. Kita mau buka satu ayat di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini kita bisa lihat apa sih definisi iman tersebut. Berarti hari ini segala sesuatu yang gak kita lihat tapi kita masih bisa percaya. Bukti dari segala sesuatu yang gak kita lihat tapi kita masih mempunyai iman untuk percaya. Kalau hari ini kita melihat terlebih dahulu baru kita percaya,
Saya rasa itu bukan namanya iman, tapi amin. Jangan hari ini engkau dan saya kita mau seperti Thomas. Ketika Yesus sudah bangkit, dia gak percaya kan bahwa itu adalah Yesus. Tapi Thomas meminta bukti terlebih dahulu pada Yesus. Tapi bisakah hari ini engkau dan saya ketika kita gak melihat hasil ujungnya seperti apa, tapi kita tetap mempunyai iman di dalam Tuhan, kita tetap percaya. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Inggrisnya, Hebrews 11 verse 1 di dalam versi Easy Read Version. Dikatakan, faith is what makes real the things we hope for. Itu adalah iman membuat segala sesuatu yang kita harapkan itu, yang baru kita harapkan, itu menjadi nyata. It is proof of what we cannot see. Sama dengan terjemahan yang Indonesia. Jadi, faith is what makes real the things we hope for. Hari ini mungkin apa yang kita harapkan, itu akan menjadi nyata. Ketika kita tetap mempunyai iman yang percaya di dalam Yesus. Segala sesuatu yang gak kita lihat, tapi kita masih tetap percaya. Ketika setelah perempuan tersebut, dia sudah menjawab jubah ujungnya Yesus. Yesus berkata, it wasn't my piece of clothing that heal you. Bukanlah ujung jubahku yang menyembuhkan engkau. Dia berkata kepada perempuan tersebut, but it was your faith. Bukan ujung jubahku yang menyembuhkan engkau, tapi karena hari ini imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Yesus berkata kepada perempuan tersebut, di manakah iman engkau dan saya hari ini? Atau mungkin ketika hari ini kita ditimpa masalah, kita mengalami suatu pergumulan, kita seringkali bertanya dan iman kita mulai bergoncang, iman kita mulai bergoyang. Kita bertanya, Tuhan, apakah engkau ada? Tapi saya mau katakan, hari ini ketika iman engkau dan saya hari ini mulai digoncangkan, mulai bergoyang, Tuhan Yesus tetap ada. Akan tetapi, maukah kita tetap bertahan ketika iman kita masih bergoyang? Maukah engkau dan saya bertahan seperti perempuan tersebut untuk menantikan kedatangan Tuhan? Saya gak tahu di mana perjalanan iman saudara hari ini. Seberapa berat masalahmu hari ini. Tapi saya mau katakan, dengan iman yang bergoncang, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Kita banyak tahu hari ini, mungkin orang di luar sana, seberapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Berarti iman tersebut belum kokoh di dalam Tuhan. Tapi hari ini ketika engkau dan saya kita mempunyai iman yang kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Mau badai sebesar apapun dalam hidup saudara dan saya hari ini, kita tidak pernah akan meninggalkan Tuhan. Karena kita mempunyai iman pada akhirnya Tuhan, walaupun kami gak melihat hasil akhirnya, walaupun kami gak tahu Tuhan itu hasilnya baik apa tidak, tapi kami mau tetap mempunyai iman di dalam engkau hari ini Tuhan. Kami tetap mau mempunyai iman bahwa pada akhirnya nanti Tuhan akan ada sesuatu yang indah pada waktunya, tapi bukan dengan waktunya kami. Perempuan tersebut pada tahun yang ke-13 dia mendapatkan namanya kesembuhan. Itu bukanlah waktunya dia, tapi berbicara mengenai waktunya Tuhan. Waktu Tuhan untuk setiap bapak, ibu, saudara dan saya itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan kapan Tuhan akan memberikan suatu jawaban buat engkau dan saya. Tapi yang jelas, perjalanan engkau dan saya berbeda, waktu Tuhan juga berbeda buat engkau dan saya. Tapi hari ini tetaplah bertahan ketika kita menantikan Tuhan. Jangan pernah engkau dan saya hari ini meninggalkan imanmu untuk yang lain. Karena itu gak akan worth it. Kalau hari ini mungkin banyak orang yang menyadari kenapa saya meninggalkan Tuhan. Itu sudah terlambat, menyesal. Karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Di awalnya kita tidak akan menyesal. Tapi ketika kita sudah melakukan, kita baru akan menyesal. Kenapa saya melakukan hal seperti itu? It wasn't my piece of clothing that healed you, but it was your faith hari ini. Tetaplah mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Mau sesusah apapun hidup kita hari ini, tetaplah bertahan. Kalau perempuan tersebut saja bisa bertahan, saya yakin kalau kita tetap mempunyai iman, kita percaya, kita pun juga bisa bertahan. Yang ketiga,
ketiga berbicara mengenai iman. Iman yang teguh di dalam Tuhan. Poin saya yang keempat berbicara mengenai klarifikasi, pemberitahuan. Kenapa? Ketika waktu perempuan tersebut pendarahannya sudah berhenti dan tidak mengalir lagi, perempuan tersebut dia masih kayak, dia bilang di depan semua orang bahwa saya ini masih unclean, saya ini masih najis, saya tidak bersih. Tetapi Yesus dengan lantang berkata, no, she is clean. Tuhan memberikan satu klarifikasi di depan orang banyak. Dia bilang bahwa perempuan ini adalah bersih. Perempuan ini adalah perempuan yang tidak najis. Hari ini Yesus sudah memberikan satu klarifikasi pemberitahuan. Ketika waktu dia naik di atas kayu salib, dosa engkau dan saya sudah terbayarkan. Itu memberikan satu bukti nyata, satu klarifikasi dari Tuhan. Bahwa dosamu dan dosaku hari ini sudah dibersihkan. Kalau hari ini mungkin kita berbuat suatu kesalahan, kita menyadari, kita bertobat, janganlah kita melakukannya lagi. Kalau kita melakukan berulang-ulang, berarti hari ini darah Yesus yang tercurah buat engkau dan saya kurang cukup mahal. Kita menyadari, kita minta ampun dan kita bertobat. Selama kita hidup di dunia ini, masalah akan terus datang. Masalah akan terus datang silih berganti. Tapi kita harus belajar untuk tetap hidup berjalan dengan yang namanya masalah. Masalah itu gak akan hilang. Kita cuma punya pilihan, kita mau lari dari masalah ataupun kita tetap menjalani. Ketika kita memilih untuk menjalani proses tersebut, kita menghadapi masalah tersebut, engkau dan saya hari ini akan dibawa untuk naik ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau hari ini kita memilih untuk gak menjalani proses tersebut, kita akan stuck di level yang sama. Kita gak akan bisa kemana-mana, kita akan tetap berdiri di situ terus hari ini. Kalau andai kata pada saat itu perempuan tersebut dia hanya mendengar bahwa Yesus akan datang, tapi dia gak akan melakukan satu tindakan untuk melangkah pergi. Cuma hanya dengar, tapi tetap diam di situ. Saya rasa saat itu dia juga masih tidak akan sembuh. Tidak akan mendapatkan namanya kesembuhan. Tapi saat itu ketika dia mendengar Yesus datang, dia mengeluarkan yang namanya satu effort. Dia pergi ke dalam satu kerumunan walaupun saat itu semua orang menghalangi dia. Ada yang satu namanya ketika dia sudah bertahan, dia mempunyai iman, dia mengambil satu tindakan untuk melangkah maju bertemu dengan Yesus. Hari ini juga sama dengan hidup kita. Kalau hari ini kita cuma hanya diam di rumah, kita menantikan jawaban tanpa kita melakukan sesuatu, kita akan stuck di level yang sama. Karena kenapa kita gak ngapa-ngapain? Contoh seorang yang mau mencari kerja, selalu berdoa, Tuhan saya mau mendapatkan sebuah pekerjaan yang baik. Tapi kalau hari ini kita cuma hanya berdoa, kita gak buat CV, kita gak menaruh lamaran, apakah kita akan dapat kerjaan? Mungkin kita dapat interview, dipanggil untuk interview sedangkan kita gak pergi, ya kita akan lost the job. Kita gak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Sama dengan iman saudara dan saya hari ini. Iman disertai dengan perbuatan ataupun tindakan baru akan menghasilkan sesuatu dan membawa engkau dan saya hari ini untuk naik ke dalam level yang tinggi. Mungkin firman pada sore hari ini singkat dan seringkali mungkin kita sudah mendengar cerita tentang perempuan tersebut. Tapi biarlah pada sore hari ini lewat firman ini saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Engkau dan saya hari ini sudah mempunyai posisi di dalam hati Tuhan. Mau kita berbuat salah, separah apapun dosa kita sudah separah apapun, engkau dan saya hari ini masih tetap mempunyai posisi sebagai anak Tuhan di dalam hati Tuhan. Poin saya yang kedua, tetaplah bertahan dengan segala kondisi yang ada. Jangan pernah kita menyerah dengan segala persoalan kita. Tapi kita justru harus tetap bertahan. Berlari sampai dengan garis finishnya kita. Jangan ketika kita sudah memulai di tengah jalan, kita merasa lelah, kita stop. Berarti hari ini engkau sudah memilih kalah. Karena kenapa? Karena kita belum sampai dengan di garis finish, sampai dengan akhir.
Yang ketiga, iman yang teguh di dalam Tuhan. Walaupun hari ini ketika kita berdoa, kita belum mendapatkan jawaban Tuhan, kita belum melihat hasil akhirnya, tapi tetaplah mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Yang keempat, klarifikasi atau pemberitahuan. Yesus sudah mengklarifikasi, dia memberikan satu pemberitahuan. Hari ini dosamu dan dosaku sudah dihapuskan dengan darahnya yang terlalu mahal, tercurah buat engkau dan saya. Saya boleh undang tim musik WL Singer maju ke depan. Bapa di surga, hamba mengucap syukur Tuhan. Kalau firman-Mu Tuhan pada sore hari ini telah disampaikan ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan pada sore hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali di sini Tuhan. Bahwa kami hari ini Tuhan telah mempunyai posisi sebagai anak-Mu Tuhan. Mau hari ini dosa kami sebesar apapun Tuhan, kesalahan yang kami lakukan sebesar apapun Tuhan, tapi Engkau tetap memilih kami sebagai anak-Mu Tuhan. Engkau tetap memanggil kami ini adalah anak-Mu Tuhan. Dimana saat itu kami belajar dan kami mengerti Tuhan, bahwa kami masih mempunyai posisi di hati-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh belajar bertahan Tuhan dalam setiap kesusahan yang kami alami Tuhan. Dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami Tuhan. Kami mau belajar bertahan Tuhan hingga pada akhirnya Tuhan. Dengan waktu-Mu Tuhan kami boleh melihat jawaban-Mu Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami juga tetap mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Mau mungkin hari ini Tuhan ketika iman kami mulai digoncangkan, iman kami mulai goyah Tuhan, biar kami boleh tetap bertahan Tuhan dengan iman kami yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan Engkau telah memberikan satu klarifikasi Tuhan. Engkau memberitahukan Tuhan bahwa dosa kami semuanya hari ini telah Engkau ampuni dengan darah-Mu Tuhan yang tercurah bagi setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, memberkati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, yang bekerja, yang sekolah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kemanapun kami pergi, kemanapun kaki ini melangkah Tuhan, Engkau menyertai kami selalu. Dan kami juga boleh menjadi berkat Tuhan untuk setiap orang di luar sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman yang telah disampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Engkau menerimanya sebagai persembahan Habel. Engkau memberi kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Bapak Ibu, mari kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyiapkan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu, mari kita keluarkan suara dengan keras, tidak usah terburu-buru. Kita akan sama-sama kita doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dipersilahkan untuk kembali duduk. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagi